Lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini Dewi sang wa Ken sang ni purezento wa agemashita. Dewi memberikan kado kepada Ken. Terus yang di bawahnya imoto wa neko ni esa o agemashita. Adik perempuan memberikan makanan kepada kucing. Ano neko itu kucing ya, esa itu makanan binatang. Nah, baik, hari ini kita masuk di materi Tokyo Agemashita, itu mengenai kalimat memberi. Nah, di sini juga sudah ada pola kalimatnya seperti ini. Kata benda pemberi wa, kata benda penerima ni, kata benda hadiah o agemashita. Nah, itu sudah. Terus di bawahnya tadi sudah kita latihkan mengenai kalimat yang tadi sudah Pak buatkan dalam huruf hiragana dan katakana, sudah bagus sekali, ada yang bisa membaca. Terus ini kita latihkan juga tadi, sudah Dewi sang wa ken sang ni purezento wa agemashita, ano imoto wa neko ni esa wa agemashita. Itu juga sudah. Ya. Nah, sekarang kita masuk lagi, ini pengetahuan umum, biar kalian tahu sedikit. Mengenai furoshiki itu kain pembungkus dan tenugui handuk tangan. Perhatikan kalau di Jepang omiyage atau oleh-oleh itu lebih cenderung seperti ini. Mungkin kalian punya saudara Jepang, nandeska, atau punya teman Jepang, saudaranya nikah dengan orang Jepang, kebanyakan mereka kasih yang komakai no mono des, yang detail ya, artinya yang kecil tapi sesuatu gitu, kayak permen gitu. Mungkin kalian dikasih benda-benda yang detail, komakai namanya ya. Nah, seperti ini juga tenugui itu handuk tangan seperti nandeska, sapu tangan ya, sapu tangan yang tipis tetapi bercorak yang bagus sekali. Karena kenapa? Karena di Jepang kalau kalian memberikan hadiah dan memberikan ucapan terima kasih kepada seseorang itu wajib dibungkus. Itu budaya mereka. Makanya Pak bilang di awal tadi itu ada budayanya ya, tidak seperti kita ngasihnya ya pakai kantong plastik gitu atau bagaimana ya. Kalau di sini mereka membungkus. Dari pengalaman yang Pak tahu, dari cerita teman, itu kalau hadiahnya simple atau mohon maaf mungkin tidak begitu mahal, tetapi pembungkusnya lebih mahal. Ya mungkin ada versi lain menyebutkan, silahkan diperhatikan di Google atau di brosur, di majalah, kalian lihat bisa ya. Itu namanya prosiki, itu kain pembungkusnya. Misalnya di dalamnya kamu isikan hashi atau apa, misalnya ude doki jam tangannya seberapa, pembungkusnya seberapa, hampir 11-12 dengan harga pembungkusnya ya. Ya, kebanyakan dia pakai kain. Mungkin ada yang ditanyakan, nanti bisa tambahkan wawasan kalian sedikit mengenai budaya Jepang juga ya, biar nggak kita belajar bahasanya, kita sedikit juga harus tahu budayanya, terutama yang simpel-simpel kayak ini. Masih banyak sekali budaya yang lain ya. Silahkan mungkin ada yang ditanya. Sudah, silahkan ada yang ditanyakan. Kalau kurang jelas pemahamannya atau kurang banyak pemahaman mengenai ini karena durasi juga, kalian bisa nanti chat pribadi Pak atau kalian cari di media sosial banyak ya. Mungkin kalian lebih paham lagi. Kayak tadi Feriawan bagus sekali ikut di aplikasi tertentu dan masih banyak lagi aplikasi yang lain untuk belajar lebih bagus lagi dalam bahasa Jepang ya. Nah, terakhir ini contoh. Hai, silahkan. Hai Dewa Yusa, yonde kudasai. Ya, silahkan Dewa Nomor Yu. berapa? Nomor 1 aja ya, Sinsi. Baca semuanya. Ini kan hurufnya Latin. Oh, Wajib baca semua. dibaca semua Maksudnya ya. artinya, Sinsi, artinya. Doni-san wa Yuni-san ni fudebako agemashita.
Watanabe-san wa Yamato-san ni nekutai o agemashita. Sari-san wa Rina-san ni keki o agemashita. Sumimasen, Wati-san ni nani o agemashita ka? Kabang o agemashita. Langsung artinya Sensei. Hai, dozo, silakan. Yang nomor 1 artinya saudara Doni memberikan saudara Yuni kotak pensil. Yang kedua, saudara Watanabe memberikan saudara Yamato dasi. Saudara Sari memberikan saudara Rina kue. Yang nomor A, permisi, saudara Wati akan diberikan apa? Tas. Akan diberikan tas. Hai, Ides. Coba yang terakhir, Dewayu, A dan B itu, ulang lagi artinya lagi sekali. Permisi, saudara Wati akan diberikan apa? Diberikan tas. Hai, Ides. Hai, Pak, bacakan dari awal. Doni-sang wa Yuni-sang ni fudebako agemashita. Ini S-nya 1 saja ya. Doni-sang wa Yuni-sang ni fudebako agemashita. Saudara Doni memberikan kotak pensil kepada Yuni. Watanabe-sang wa Yamato-sang ni nekutai o agemashita. Saudara Watanabe memberikan saudara Yamato nekutai itu dasi. Sari-sang wa Rina-sang ni keki o agemashita. Keki itu kue tar ya, diambil dari kata cake bahasa Inggris menjadi keki itu kue tar. Kalau kue yang biasa okashi. Bukan bokashi ya, ingat lagi sekali okashi. Saudara Sari memberikan saudara Rina kue tar. Sumimasen, Wati-sang ni nani o agemashita ka? Kabang o agemashita. Permisi, saudara Wati memberikan apa? Apa yang akan diberikan? Kabang o agemashita. Akan memberikan tas. I desu ka, minasang? Kitaimasu ka? Bisa mendengarkan? Baik, untuk hari ini karena durasinya kita sambung minggu depan. Dari awal Pak udah jelaskan tadi, ini mengenai kata benda, latihkan lagi, tambahkan lagi, cari-cari lagi di media, di kamus, di brosur, dimanapun ya, yang belum pernah kalian latihkan selama belajar bahasa Jepang. Terus pola Hoshides sudah tadi, bahkan 2 kali ini sudah. Terus kita belajar Tokyo Agemashita. Penjelasannya sudah. Terus membaca sesekali Pak sisipkan huruf Jepang biar kamu nggak lupa membaca. Yang lain Pak harapkan bisa membaca Feriawan, latihkan terus membaca, yang lain juga sama. Ya, ini artinya sudah Pak isikan langsung. Terus ini sedikit tambahan, biar kamu ada pengetahuan umum mengenai budaya Jepang. Nanti mungkin setiap ini Pak sisipkan satu ya, yang berkaitan dengan materi tentunya ya. Kebetulan hari ini kita membahas hadiah, ulang tahun, dan mungkin hari ini Barentin no Hi des. Tahu kalian Barentin no Hi? Barentin no Hi, Omatsuri, bukan Matsuri ya. Barentin no Hi, omedetou gozaimasu. Selamat Hari Valentine ya, Barentin desu yo. Barentin desu yo. Ides, Pak kurang paham juga ya. Nah, ini kita latihkan minggu depan lagi. Karena durasi waktu hari ini ada yang ditanyakan. Hai minasang shitsumo ga arimasu ka? Mada desu yo. Belum ya? Hai Pia-sang shitsumo ga arimasu ka? Ada yang ditanyakan? Pia mungkin? Ada? Tidak, Sensei. Belum? Tidak. Ya, tidak. Nanti ya dilanjutkan lagi. Hai minasang, hari ini karena waktunya sudah habis, nanti kita lanjutkan di materi berikutnya masih dengan Pak singgung sedikit nanti agemas dan moraimas. Itu minggu depan ya. Raishu kita berlatih di Zoom lagi. Pak juga nggak tahu ya.
materinya. Mbak juga nggak tahu minggu depan masih di Zoom atau kita sudah belajar seperti Mbak biasa lagi ya. Mudah-mudahan kita kembali normal lagi ya. Baik, karena tidak ada yang ditanyakan, minasang otsukare sama desta, ano sayonara mata raisyu, Pak akhiri dengan para mosanti, Om Santi 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 Om. Sayonara.
Baik, selamat siang anak-anak. Ketemu lagi dengan saya dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Apa kabar kalian? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita haturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Nah, semoga semuanya masih semangat ya untuk belajar, walaupun masih masa pandemi ya, kita kembali belajar daring dan semoga secepatnya kita bisa ketemu lagi di kelas. Nah, seperti apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan membahas mengenai pemasaran online ya. Nah, minggu lalu juga kita sudah membahas mengenai bauran promosi. Mungkin ada yang masih ingat ya, apa itu bauran promosi? Silakan disampaikan. Ya, silakan Lena. Halo Bu, selamat siang. Iya, selamat siang Lena. Silakan disampaikan apa itu bauran promosi? Ya, bauran promosi merupakan gabungan dari berbagai jenis promosi yang ada untuk suatu produk yang sama agar memperoleh hasil dari kegiatan promosi secara maksimal. Mohon Kenapa maaf, Bu. itu? Kenapa? Mungkin ada yang nitikin ya? Ya, Bu. Mohon maaf, Bu. Sama pacarnya itu ya? Pacarnya Enggak, ikut Bu. belajar? Enggak, Bu. Adiknya, Bu. Hei, diulang boleh? Biar Boleh. nggak ada tawanya. Biar jelas kedengaran. Bauran promosi merupakan gabungan dari berbagai jenis promosi yang ada untuk suatu produk yang sama agar memperoleh hasil dari kegiatan promosi secara maksimal. Ya, jelas sekali. Di sana ada gabungan ya. Bauran itu namanya gabungan. Nah, Ya. bentar ya. Itu kan ada itu. Bauran itu gabungan ya. Jadi saya sekarang mau tanya, apa sih yang digabung dalam bauran promosi tersebut? Apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Apa saja yang digabung? Iya, silakan siapa nih? Pia ya. Silakan, Pia. Ya. Pia, api berapa ya? 10, Bu. Api 10 ya. Ya, silakan. Apa yang digabung? Yang digabung adalah iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Ada lagi satu yang kurang? Ntar dulu, Bu. Buka buku ya? Lihat catatannya. Ya, Bu. Iya, nggak Iya. apa-apa. Iya, lagi satu apa? Apa aja tadi ya, Bu? Tadi kamu sudah menyebutkan Pemasaran langsung, periklanan, Bu. pemasaran langsung ya, benar, direct Ya. marketing ya. Nah, Ya. itu ada 5 hal. Makasih ya. Itu ada 5 hal yang sudah disebutkan ya, merupakan bagian dari bauran promosi. Nah, sekarang saya tanya, tadi ada direct marketing sama personal selling ya. Apa bedanya? Direct marketing sama personal selling. Ya, Dewayu Purnama. Selamat sore, Bu. Iya, sore nih ya. Ya, sudah Baik. sore nih. Silakan. Penjualan personal atau personal selling itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi karena membutuhkan sales girl atau salesman yang banyak untuk melakukan pemasaran. Sedangkan pemasaran langsung tidak harus menggunakan tenaga penjual, namun bisa juga menggunakan media lain seperti telepon, internet, dan juga surat. Benar sekali. Makasih Dewayu.
Iya, Ya. benar. Dilihat dari biayanya ya. Kalau direct marketing itu kan nggak harus ketemu, boleh dilakukan secara online, boleh ya, secara virtual seperti yang kita lakukan sekarang juga boleh ya, lewat internet gitu. Namun yang dinyatakan langsung adalah targetnya, target pasarnya, target pemasaran gitu. Siapa targetnya itu kena langsung, siapa yang dituju, itu ya. Baik, itu saja untuk yang mengingatkan kita akan materi yang minggu lalu. Sekarang kita masuk ke materi hari ini, yaitu pemasaran online. Ya, mungkin beberapa kelas ya sudah saya sampaikan ya kemarin mengenai pemasaran online, dan juga beberapa kelas sudah saya minta untuk mencari beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk memasarkan suatu barang, atau tujuan kita di sana bisa menjual suatu barang, tujuan akhirnya ya menjual suatu barang. Dan kalian sudah mencarinya, menyebutkan contohnya, caranya menggunakan aplikasi tersebut bagaimana, juga sudah ada di beberapa kelas ya. Sekarang yang sudah dapat silakan ingat kembali, silakan disimak baik-baik. Untuk yang belum, mari kita sama-sama pelajarinya hari ini ya. Nah, kompetensi dasarnya ya untuk hari ini yaitu menentukan media promosi, masih sama karena ini di bab 3, membuat media promosi. Kemudian tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini diharapkan nanti kalian dapat memahami apa itu pemasaran online ya, keuntungan sama manfaatnya ya. Nah, kita lihat dulu dari pengertian pemasaran online ya, namanya saja online ya, atau biasa juga disebut sebagai e-marketing atau e-marketing. Nah, pemasaran ini dilakukan dengan menggunakan media elektronik, di mana dia tersambung dengan internet. Nah, itu pemasaran dengan menggunakan media internet ya, dengan elektronik juga. Nah, kemudian dalam pemasaran ini, jadi bisa merupakan pemasaran online ini bisa juga disebut sebagai direct marketing ya, kalau dia langsung kena terhadap pasar sasarannya, kalau tujuannya lebih mengkhusus, ya, lebih mengkhusus terhadap siapa yang akan menjadi sasaran pemasaran ya, atau sasaran promosi itu. Slide-nya nggak jalan? Oh ya, sebentar ya. Sebentar. Jadi kelihatan nggak sekarang? Udah ya? Ya, jadi nggak saya show ya. Jadi nggak usah saya show, cukup saya tampilkan aja ya. Nah, kita sekarang lihat pengertiannya. Saya ulang, pengertiannya itu pemasaran online biasa juga disebut sebagai e-marketing ya. Nah, e-marketing ini merupakan pemasaran menggunakan media elektronik, namun ada sambungan ke internet. Itu disebut dengan pemasaran online atau e-marketing. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, manfaat pemasaran online, apa yang kita dapat dari memasarkan secara online ya. Yang pertama itu ada melakukan perubahan dengan cepat. Jadi kalau kita mau merubah medianya, apanya ya, itu lebih cepat dia. Mengubah tentang harga atau apa, itu lebih cepat bisa dilakukan. Nah, yang kedua menentukan sasaran demografis tertentu. Jadi kalau jarak kita ya, jadi masalah jarak jauh itu bisa diselesaikan dengan melakukan pemasaran secara online. Jadi lingkup daripada pemasaran kita jauh lebih luas jika kita menggunakan pemasaran secara online ya. Kemudian yang ketiga ada banyak media pilihan. Jadi kita ada banyak medianya, maksudnya seperti yang sudah
beberapa kelas yang sudah nyari ya, banyak aplikasi ya yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemasaran secara online. Itu banyak sekali medianya. Nah, di sana lebih bertujuan kepada hasil akhirnya adalah penjualan. Jadi tidak hanya semata-mata melakukan pemasaran. Nah, saat kita menempatkan suatu barang ya, gambar suatu barang di sebuah aplikasi penjualan secara online, kita pasti akan menyampaikan deskripsi. Nah, di sana kita sudah menyampaikan sebuah pemasaran ya, memperkenalkan sebuah produk, kemudian mengajak orang untuk membelinya, membujuk orang seperti itu. Nah, di sana sudah ada. Kemudian yang keempat, penghubung yang efektif antara pemasar dengan konsumen. Iya, efektif. Efektif dari segi biayanya, ya, dari segi waktunya. Kemudian yang kelima, kemampuan konversi yang instan. Jadi kita bisa melakukan penjualan dengan beberapa klik saja. Kemudian pembayarannya juga kita kan sekarang bisa ya dengan menggunakan m-banking misalnya ya, menggunakan kredit card yang seperti itu. Jadi lebih gampang. Tinggal klik-klik saja sudah bisa melakukan penjualan. Jadi nggak perlu langsung mendatangi produsennya jauh gitu. Itu biasanya jadi masalah. Dan sekarang karena ada pemasaran online, ya jadi kita lebih mudah untuk beli suatu barang. Nah, sudah pasti ya, apapun ada positif dan ada negatifnya. Negatifnya mungkin sering ya ketidaksesuaian antara barang yang ditampilkan di sebuah gambar, kemudian yang sampai ke kita itu berbeda ya. Pasti ada positif negatifnya apapun itu ya. Nah, ini contohnya ya, contoh penjualan dan pemasaran secara online itu ada di mungkin yang di media sosial kalian ya, ada di marketplace, di Facebook-nya itu, kemudian ada aplikasi ya, aplikasi berupa Lazada mungkin, kemudian banyak sekali sekarang ya penjualan secara online. Nah, bagaimana caranya? Itu cari di Google banyak sekali. Ya, ini saya sampaikan 2 contoh saja. Nah, pemasaran secara online ya, salah satunya itu adalah periklanan. Seperti tadi kan ada bauran promosi ya. Bauran promosi itu terdiri dari periklanan, penjualan personal, direct marketing, hubungan masyarakat, kemudian dan ada sales promotion ya. Nah, di sini salah satunya yang akan saya ambil itu adalah periklanan online. Nah, periklanan online itu seperti apa? Sama seperti pengertian iklan ya, dia sistemnya berbayar, hanya saja dia sistemnya secara online. Nah, di sini ada yang gratis ya, memberikan iklan secara gratis. Kalau yang online itu dengan misalnya pembuatan konten misalnya ya, kalau kalian di media sosial misalnya, kalian buat konten itu kan gratis jadinya, nggak ada berbayarnya gitu. Kayak di marketplace seperti itu ya, jadinya gratis. Nah, kemudian ada strategi periklanan. Ya, strategi periklanan itu ada 4. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan periklanan? Tentu yang pertama adalah perencanaan. Ya, nah perencanaan ini terdiri dari kegiatan melakukan analisis terlebih dahulu. Nah, apa yang akan kita kerjakan, ya, di mana, siapa yang akan mengerjakan, kemudian perlu juga analisis SWOT, ya. Ada apa saja analisis SWOT? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat mungkin? Ya, ada 10 orang ya, Mbak, yang angkat tangan ya. Bentar. Baik, siapa? Novika Marta? Silakan. Apa saja analisis SWOT? Selamat sore, Bu. Ya, sore. Analisis SWOT ada kekuatan, kelemahan, kekuatan atau strength, kelemahan ada weakness, peluang ada peluang atau opportunities, dan ancaman atau threat. Iya, benar sekali ya. Ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Makasih, Novika. Nah, kebetulan di sini saat perencanaan kita harus tahu apa yang mendukung kegiatan kita.
Nah, kemudian apa yang menjadi kelemahannya? Kira-kira peluangnya di mana gitu. Kemudian ancaman yang mungkin timbul itu apa? Nah, itu terus perlu kita pikirkan. Ya, yang biasanya berasal dari dalam diri kita atau dalam sebuah perusahaan, ya, itu ada strength, ada weakness, sedangkan opportunity dan threat itu berasal dari luar. Ya, ingat, strength dan weakness itu internal, opportunity dan threat itu eksternal. Kemudian strategi yang kedua ada do. Do kita melakukan sesuatu, kita lakukan. Ya, kita kerja apa yang sudah kita rencanakan, kita kerjakan, kita lakukan. Kemudian yang ketiga ada cek, kita kontrol, awasi, kita kasih penilaian, ya. Kemudian di action. Nah, kalau seandainya di saat kita melakukan cek atau kontrol, ya udah kita lihat apakah kita perlu perbaiki, ya, kita pertahankan atau kita ganti, gitu. Nah, di sini di action inilah kita akan mengambil keputusan akhir. Apa yang akan kita lakukan? Apakah menggunakan yang sudah kita kerjakan atau tidak? Ya, atau mungkin diinovasi dia. Nah, itu strategi periklanan. Nah, kemudian tadi kan ada periklanan yang sistemnya berbayar. Ya, periklanan online ada yang sistemnya berbayar. Kalau kita mau juga yang tidak berbayar, ya, periklanan itu ada yang bisa kita buat secara manual, tapi kita nggak butuh bantuan orang lain, maka itu akan sifatnya tidak berbayar. Ya, kita naruh iklannya di media sosial kita, jadi nggak akan berbayar selama kita bisa buat kontennya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan biro jasa periklanan, ya, yang sifatnya online, maka akan ada metode pembayarannya. Ada yang pertama ada pay per impression, yaitu membayar setiap kali iklan tampil di halaman web atau penyedia iklannya. Kemudian yang kedua pay per click, kalau kita ada yang klik sesuatu, ya, di iklannya itu, maka penaruh iklan akan membayar. Kemudian ada pay per action, yaitu membayar iklan bila pengunjung telah melakukan action, ya, tindakan seperti mengisi form, mendownload, dan membeli. Itu sesuai dengan perjanjian. Kemudian ada pay per sale, membayar dengan jumlah produk yang berhasil terjual. Berapa mereka berhasil menjual produk dengan pengiklan tersebut. Kemudian ada pay per lead, membayar berdasarkan jumlah orang yang mengisi form saja. Beda ya dengan yang action beberapa tindakan, kalau yang lead hanya form saja. Kemudian pay per download, ya, sesuai dengan apa yang kita download, ya, sudah melakukan tindakan mendownload itu. Kemudian pay per play bila memainkan audio atau bayar per pemutaran kalau misalnya iklannya berupa video gitu. Nah, itu metode pembayaran iklan secara online, ya. Nah, ini contohnya. Jenis iklan online, ya. Nah, mungkin kalau kita mengunjungi sebuah web, ya, di samping kanannya itu ada iklan gitu. Pemasangan iklan gratis. Nah, ini pemasangan iklan gratis juga menawarkan iklan, tapi kita menggunakan iklan gitu. Iklan teks itu disebut seperti ini. Dibutuhkan segera gitu. Maka ini disebut dengan iklan teks. Ini jenis iklannya. Nah, kemudian selain iklan teks ada iklan display. Nah, display ini merupakan gabungan, ya, antara teks, di sana ada gambar, ada animasinya, maka itu disebut sebagai iklan display. Nah, yang terakhir itu ada contoh iklan rich media, ya, biasanya mungkin sering kita buka sebuah web, kemudian ya ada yang menutupi web kita gitu, yang kita buka, halaman yang kita buka ditutupin. Nah, itu disebut dengan iklan rich media. Nah, ini biasanya kalau kita klik tanda close-nya ini, berarti kalau perjanjian pembayarannya seperti itu, ya, saat kita melakukan action, mengklik sesuatu, atau pay per click, maka orang yang menaruh iklannya bakal bayar, ya, terhadap si biro iklan, gitu. Nah, itu beberapa contoh jenis iklan secara online yang mungkin, ya, sudah sering sekali kalian temui, ya, zamannya sekarang zaman online, sering kita temui pada saat kita membuka baik itu web ataupun
sebuah channel YouTube ya, dan juga media sosial. Nah, itu materi untuk hari ini. Dan ini materi terakhir di bab 3. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Ada? Jadi hari ini kita udah bahas mengenai pemasaran online ya, yang salah satunya yaitu periklanan secara online. Nah, saya rasa untuk periklanan online ini kemudahan untuk kita adalah waktu dan jarak ya. Itu bisa menyelesaikan masalah waktu dan jarak periklanan secara online. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Jika ada, silakan langsung disampaikan. Tidak? Tidak ada? Baik, jika tidak, ada yang bisa menyebutkan jenis iklan online? Ada berapa contohnya? Ya, ada yang angkat tangan. Anak Agung Ria Chandra Dewi, silakan jawab. Selamat siang, Bu. Ya, Eh, selamat. sore, Bu. Ya, sore, siang, boleh lah. Oke, silakan. Jadi ada 3 jenis iklan online, yaitu yang pertama ada iklan teks, yang kedua ada iklan display, dan yang terakhir ada iklan rich media. Apa itu iklan display? Iklan yang teks dan beserta ada gambarnya gitu, Bu. Iya, gabungan ya. Ya. Iya, benar sekali jawabannya, ada teks, display, dan rich media. Nah, silakan belajar Makasih, lagi Bu. ya untuk semuanya, belajar lagi di rumah. Untuk materi bab 3, itu ulangannya besok sudah bisa kalian kerjakan, sudah dibuka. Pelajari materi di bab 3. Ya, khusus untuk bab 3, ulangannya udah. Nah, ingat, apabila nilai kalian kurang dari 78 ya, langsung dikerjakan materi remedinya. Jangan dibiarkan. Jadi kalau nilai kalian udah rendah, berarti kan remedinya udah keluar langsung. Langsung dikerjakan, jangan didiamkan ya. Nah, kemudian untuk waktunya sampai tanggal 26. Boleh diinfokan ke teman-teman mungkin yang tidak bisa ikut Zoom ya hari ini, disampaikan ke teman-temannya agar dikerjakan. Ingatkan juga teman-teman kalian di kelas untuk mengerjakan ulangan harian ya, saling mengingatkan sama temannya. Baik, sekali lagi ada yang ingin kalian tanyakan untuk materi hari ini? Ada? Tidak? Nah, jika tidak, pembelajaran hari ini akan saya akhiri. Ingat jaga kesehatan kemanapun kalian pergi ya. Taati protokol kesehatan. Tetap semangat belajar ya, walaupun pembelajarannya sifatnya masih virtual seperti sekarang ini. Ya, akhir kata saya tutup dengan Pramo Santi ya. Om Santi, 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 Om.
Sudah, selamat sore semuanya. Sebelum Ibu mulai, silakan dibuka dulu kamera kalian. Silakan Ibu tunggu 5 menit dari sekarang. Ayo yang belum silakan dulu dibuka kamera kalian. Ya. Baik, terima kasih atas kalian sudah membuka kamera kalian semua. Jadi yang belum silakan sebelum Ibu lanjut. Ya, sudah, jadi Ibu mulai ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke penyetrikaan. Jadi di sini kita akan mengetahui bagaimana menggunakan setrika uap atau steam iron atau setrika listrik. Sudah, jadi di sini kita akan mengetahui bagaimana perbedaan dari setrika listrik dengan setrika uap atau steam iron. Jadi sebelumnya kalian di rumah biasa ya sudah menggunakan setrika listrik. Ya. Ya, oke, thank you sudah menganggukkan kepalanya. Next, jadi selanjutnya. Nah, yang kita bicarakan ini ya setrika uap atau steam iron. Ya, sudah, jadi di mana setrika uap atau steam iron ini sudah ada beberapa alat yang perlu kita siapkan atau perlengkapan apa saja yang digunakan untuk menggunakan setrika uap atau steam iron. Jadi yang pertama yang kita perlukan adalah gas yang digunakan. Sudah, gas yang digunakan adalah gas LPG ukuran tabung 3 kilo atau 12 kilo. Jadi kita bisa gunakan yang 3 kilo atau 12 kilo. Ya, jadi selanjutnya, nah alat ini dilengkapi dengan tabung ya. Jadi sebelumnya kalian sudah pernah melihat di sekolah ya, tabung yang kita gunakan untuk menampung air. Sudah? Nah, alat ini dilengkapi dengan tabung steam yang berfungsi sebagai pemasak air. Sudah? Untuk menghasilkan uap. Jadi tabung ini digunakan untuk menampung air atau memasak air. Sudah? Dan dia akan menghasilkan uap. Nah, jadi jika mesin ini sudah siap digunakan, sudah, uap akan dialirkan ke setrika. Jadi melalui selangnya ya. Jadi uap akan disalurkan. Sudah? Nah, bisa Ibu lanjutkan. Nah, ini ya, selanjutnya cara menyetrika dengan setrika uap dan keunggulan setrika uap.
Sudah, cara menyetrika dengan setrika uap dan keunggulan dari setrika uap. Nah, jadi dalam kalian berbisnis laundry, bahan utama yang digunakan selain mesin cuci, selain mesin cuci adalah setrika untuk merapikan baju yang sempat kusut. Jadi kita sudah mengetahui ya beberapa jenis setrika, yaitu ada setrika tradisional, listrik, sampai ke setrika uap. Jadi kita biasa di rumah menggunakan setrika listrik. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana keunggulan dari setrika uap. Jadi mungkin kalian sudah banyak melihat laundry yang kalian kunjungi itu sudah banyak menggunakan setrika uap atau steam iron. Sudah? Nah, jadi setrika uap, nah namanya saja setrika uap ya, jadi setrika ini tidak hanya menghasilkan panas saja. Nah, setrika ini juga menghasilkan uap, sehingga panas yang dihasilkan menjadi merata. Ya, sudah? Sudah ya? Jadi bisa Ibu lanjutkan. Nah, selanjutnya, dengan adanya uap air, pakaian kusut dengan mudah menjadi rapi. Sudah? Dan Anda dapat menyetrika dengan lebih cepat sehingga menghemat waktu. Nah, jika kalian menggunakan setrika ini, tidak perlu membolak-balikkan cucian atau pakaian yang akan kalian cuci. Nah, jadi yang dimaksud di sini, misalnya kalian menyetrika pakaian atau baju ya, yang akan kalian setrika. Jadi kalian di sini, kalau kalian menggunakan setrika uap atau steam iron, gitu kalian tidak usah membolak-balikkan pakaian lagi. Jadi, nah di mananya yang perlu kalian setrika? Sudah? Nah, jadi setrika ini juga ada kelemahannya ya, yaitu pada saat kalian menunggu panas, sudah menunggu panas, dari tabungnya itu, jadi kalian harus menunggunya lumayan lama. Ini ya, jadi mesin ini atau setrika uap ini memerlukan waktu lama untuk menjadi panas. Nah, misalnya kalau kalian menggunakan setrika listrik, paling kalian menunggu 5 atau 10 menit dia sudah panas. Tapi pada saat kalian menggunakan setrika listrik, itu akan memerlukan waktu yang sangat lama pada saat proses penyetrikaan. Sudah? Sudah ya, bisa Ibu lanjutkan.
Tetapi kadang-kadang cara pemakaian yang salah ini tergantung dari kita lagi ya. Jika kita sudah menggunakan setrika uap ini salah, jadi menyebabkan hasilnya kurang maksimal. Jadi tidak membuat rapi, malahan pakaian menjadi semakin kusut. Nah, itu ya, jika kita salah menggunakannya, pakaian yang kita setrika itu bukan menghasilkan hal yang bagus, tapi malah menjadi tidak rapi. Yang fatal itu pakaian akan menjadi makin kusut dari sebelumnya. Sudah? Nah, selanjutnya, kita akan masuk di sini, cara yang benar dalam menggunakan setrika uap. Sudah, cara yang benar dalam menggunakan setrika uap. Nah, yang pertama, pilih baju dengan bahan yang halus untuk disetrika terlebih dahulu. Setelah itu bisa ke bahan yang katun. Nah, jadi di sini kita sebagai seorang laundry, sudah atau laundry section, kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis pakaian atau jenis kain. Sudah, jenis kain kita harus tahu terlebih dahulu. Jadi di sini yang kita pilih terlebih dahulu adalah bahan yang halus untuk disetrika terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita masuk ke bahan katun. Sudah? Nah, selanjutnya yang kedua. Nah, di sini ya, gunakan gerakan menjauh dari tubuh Anda atau dari tubuh kalian saat menyetrika untuk menghindari timbulnya kerutan. Jadi di sini kita tidak boleh terlalu dekat ya, terlalu dekat dengan baju atau cucian yang akan kita setrika. Itu akan menimbulkan kerutan. Sudah? Nah, langkah berikutnya, sudah selanjutnya, nah ini ya sebelumnya kalian sudah mengatur atau menghindari tubuh kalian terlalu dekat dengan cucian atau pakaian yang akan disetrika. Nah, selanjutnya itu atur pengatur uap untuk menyetrika bagian yang susah agar mudah disetrika. Nah, yang mana perlu kita atur? Dan coba dilihat di bawah itu ada mesin uap. Nah, di tanda panah yang merah itu ya yang perlu kita atur. Sudah, itu ya yang perlu kita atur berapa uap yang akan kita keluarkan. Nah, jadi itu ya, atur pengatur uap untuk menyetrika bagian yang susah agar mudah disetrika. Jadi jika kalian menggunakan mesin uap ini, kalian dengan mudahnya bisa mengatur uapnya mau keluar banyak, sedikit, tergantung susah dari penyetrikaan tersebut. Sudah, bisa Ibu lanjut ya?
Nah, selanjutnya, ini ya, saat menyetrika, saat kalian menyetrika kaos, kemeja, nah setrika terlebih dahulu di bagian lengan dan kerah. Sudah setrika lebih dahulu di bagian lengan dan kerah, kemudian setrika bagian belakang atau punggung, sudah, sehingga bisa tembus sampai ke depan. Jadi di sini, kalau kalian menggunakan setrika uap, sudah kalian tidak usah menyetrika lagi bagian depan dari baju tersebut. Jadi, kalian menyetrikanya di bagian belakang atau punggung dari pakaian tersebut. Sudah? Nah, setelah itu pakaian dapat dilipat. Nah, Ibu, setelah kita menyetrika bagian belakang, apakah kita setrika lagi bagian depan? Nah, tidak ya. Jadi, setelah kita selesai menyetrika bagian belakang, kita langsung lipat pakaian tersebut. Jadi, sebelumnya diingat disetrika dulu di bagian kedua lengan. Sudah, selanjutnya baru ke kerah. Setelah itu baru kalian masuk ke punggung pakaian tersebut atau bagian belakang. Sudah? Sudah. Nah, untuk baju kaos dengan gambaran sablon bisa disetrika bagian belakangnya saja. Nah, di sini jika ada sablon, kalian menyetrikanya juga di bagian belakangnya saja. Nah, agar sablonnya itu tidak rusak. Nah, sudah. Nah, hal berikutnya, nah tadi kita sudah bahas di baju kaos, kemeja, maupun kemeja yang ada sablonnya. Nah, sekarang kita masuk ke celana ya, celana panjang, bagaimana cara menyetrika celana panjang. Nah, untuk menyetrika celana panjang, sudah rapikan dulu bagian-bagian yang terlipat, kemudian setrika langsung tanpa bolak-balik. Nah, celana bisa langsung dilipat dan dirapikan. Nah, coba dilihat ya, itu sudah ada gambarnya. Bagaimana cara melipat, sudah, atau merapikan bagian-bagiannya. Sudah? Nah, Ibu lanjutkan. Nah, di sini ya kita sudah bahas atau singgung sedikit tadi, bila dibandingkan dengan setrika listrik, setrika uap ini memiliki keunggulan. Nah, sekarang kita akan lihat keunggulan dari setrika uap atau seam iron ini apa saja. Nah, ini ya keunggulannya, yaitu dari segi biaya. Nah, pertama dari segi biaya yaitu lebih hemat karena bila dihitung biaya per kilonya, setrika listrik perlu biaya hampir 2 kali lipat dari setrika ini atau setrika uap ini. Kenapa? Nah, di sini kita hanya menggunakan tabung gas. Jika menggunakan setrika listrik itu biaya listriknya cukup mahal ya. Kenapa? Di bagian biaya setrika uap ini sangat lebih hemat dibandingkan menggunakan setrika listrik. Ya, pertama di bagian biaya. Nah, yang kedua yaitu kecepatan. Nah, kecepatan hasil setrika itu lebih cepat. Sudah. Nah, dalam 1 jam bisa menyetrika sampai 20 baju. Nah, sedangkan kalian menggunakan setrika listrik itu
maksimal kalian mendapatkan 10 baju. Nah, kenapa seperti itu? Jika kalian menggunakan setrika listrik, kalian harus membolak-balikkan pakaian pada saat kalian menyetrika. Iya, seperti itu ya di rumah. Nah, jika kalian menggunakan setrika uap atau steam iron, kalian tidak perlu membolak-balikkan pakaian. Hanya disetrika di bagian punggungnya saja. Nah, itu menyebabkan pada saat kalian menyetrika, kalian dikasih waktu 1 jam, itu hampir 20 baju yang bisa kalian selesaikan. Nah, itu ya, yang kedua kecepatan. Nah, yang pertama sekali lagi yaitu biaya, kedua kecepatan. Nah, yang ketiga yaitu ada setrika. Ini menghasilkan panas yang lebih kuat dari setrika listrik, tetapi tidak merusak baju. Nah, jadi jika kalian menggunakan setrika listrik, nah kalian mengatur itu suhunya juga di sana diatur ya, menggunakan setrika listrik. Kalau terlalu panas, dia akan menyebabkan pakaian kalian rusak. Nah, jika kalian menggunakan setrika uap ini atau steam iron, sudah. Nah, dia emang panas. Sudah. Nah, panasnya sangat kuat dari setrika listrik, tetapi dia tidak akan merusakkan baju kalian. Nah, sudah itu ya 3 perbedaannya. Nah, jadi itu ya yang perlu kalian ketahui, perbedaan dan bagaimana cara menggunakan setrika uap ini dengan benar. Sudah itu ya perbedaan. Sudah itu ya perbedaannya. Nah, sekarang Ibu lanjut. Silakan di Lena. Lena. Nggak ada? Nah, selanjutnya Ibu akan adakan sesi tanya jawab ya. Nah, Ibu masuk di Devi. Silakan di on-mute Devi. 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 Sore, Bu. Ya, sudah dengar suaranya Ibu? Sudah. Nah, kita sudah bahas di sini tentang penyetrikaan ya. Nah, perbedaan, kelemahan maupun keunggulan dari setrika uap. Nah, di sini kita Ibu akan bertanya. Sudah, Devi? Diva, Bu. Iya, sudah dengar suaranya Ibu? Sudah. Nah, setrika uap memiliki keunggulan. 3 keunggulannya apa saja? Setrika uap memiliki 3 keunggulan, di antaranya biaya yang lebih hemat, kecepatan hasil setrika dibandingkan dengan setrika listrik, dan menghasilkan panas yang lebih kuat tapi tidak merusak baju atau pakaian. Thank you sekali, Devi. Nah, mungkin Terima kasih, Bu. ada ya, thank you ya. Nah, selanjutnya ada Oki Lestari, mungkin bisa menambahkan? Ya, jadi Ya, dari keunggulan dari setrika uap. dari Gimana segi kabarnya? Oki? ya Bu, Gimana kabarnya? baik. Baik ya, yuk silakan dijawab. Keunggulannya tuh dari segi biaya lebih hemat karena kan kita tuh hanya pakai uap dari kompor. Terus juga kalau kita pakai setrika listrik biaya listriknya lebih mahal. Terus kalau kita pakai setrika uap kita bisa menyetrika 20 baju, sedangkan kalau setrika listrik tuh 10 baju. Itu Terus dari dalam segi satu, keunggulan itu dalam satu, 1 kilo kok 1 kilo? maksud per harinya, per kilonya. Kok per kilonya? Maksudnya Ibu dalam satu Ya, Lena, silakan di on-mute. Silakan, Lena. Yuk, silakan di on-mute, Lena. Dari 12 AP7.
Yuk silakan, Lena. Udah. Yuk, gimana kabarnya Lena? Ya, Baik. tunggu dulu Sri Utari ya, ditunggu. Yuk silakan. Lebih hemat biaya karena dalam 1 jam itu setrika uap bisa menyetrika 10 pakaian dalam 1 jam. Kecepatannya lebih cepat dari setrika listrik. Ada yang lain? Dalam 1 jam itu dapat menyetrika 10 baju. Yuk, 20 baju, Bu. coba diulang jawabannya. Dalam 1 jam bisa menyetrika 20 baju, sedangkan setrika listrik palingan 10 baju dalam 1 jam. Lanjut, apalagi yang kedua? Nah, untuk keunggulannya itu ada 3. Apa aja? Ayo silakan. Sri Utari sudah dari tadi ya, sudah menunggu. Ayo silakan Yonmut. Baik, selamat siang, Bu. Iya, selamat sore. Selamat sore. Keunggulan yang pertama yaitu jika dibandingkan dengan setrika listrik, jika kita menggunakan setrika uap, jika kita menggunakan setrika listrik memerlukan biaya 2 kali lebih banyak dari setrika lainnya. Sedangkan yang kedua, kecepatan hasil setrikanya jika kita menggunakan setrika uap selama 1 jam kita dapat menyetrika sekitar 20 baju, sedangkan jika menggunakan setrika listrik kita dapat menyetrika 10 baju. Untuk yang ketiga, setrika uap menghasilkan uap yang lebih panas daripada setrika listrik tetapi tidak merusak kualitas pakaian. Iya, thank you sekali, jawaban yang super bagus. Thank you sekali. Ini 3 orang, Ibu akan masukkan nilai kalian. Terima kasih waktunya untuk hari ini. Yang ingin dapat nilai, kita ketemu lagi di minggu selanjutnya. Jadi untuk ulangan harian itu sudah bisa dikerjakan ya. Thank you sekali. Untuk Sri Utari itu sudah Ibu terima. Ulangan harian kamu sudah kamu kerjakan, thank you sekali. Nah, yang belum silakan dikerjakan ya, semoga hasilnya memuaskan sekali. Jadi sekian dari Ibu Akil dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Nah, semoga kita selalu sehat ya semua.